Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ini Borneo mengangkat karya dan budaya. Nah, tadi kita juga sudah mendengarkan berbagai informasi menarik dari seluruh Kalimantan. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan juga informasi inspiratif dari narasumber terbaik kita pada hari ini. Dan sebentar kita akan menyajikan berbagai informasi ragam budaya maupun ragam khas yang ada di seluruh Kalimantan, tentu saja pada segmen Khas Borneo berikut ini. Nah, pemirsa dan juga Jeff, di Kalimantan Selatan ini, wah ini menjadi inspiratif kita juga pada hari ini. Karena pemirsa ini keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk terus berdaya dan memberi manfaat bagi sesama. Nah, di tengah menjamurnya tempat refleksi modern, Hamsani seorang penyandang disabilitas tunanetra di sebuah gang sempit di Kuin Selatan, Banjarmasin tetap setia merawat eksistensi pijat tradisional. Wah ini kita penasaran banget nih kalau itu yang pegel-pegel ya. Kita langsung lihat informasinya berikut ini. Di balik gang sempit ini tersimpan sebuah cerita tentang keteguhan hati dalam menjemput rezeki. Inilah Hamsani. Di rumah kecilnya yang sederhana, pria Parubaya ini menghabiskan kesehariannya dengan berprofesi sebagai pemijat tradisional. Meski di tengah keterbatasan sebagai seorang tunanetra, tekadnya tak pernah surut oleh keadaan. Keahlian memijat yang dimiliki bukan yang didapat secara instan. Bakat ini telah diasah sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bahkan, ia sempat menimba ilmu hingga ke Bandung, Jawa Barat. Menariknya, teknik mijat yang ia dapatkan kerap dibagikan kepada teman sejawat sesama penyandang disabilitas. Demi menjaga kesetiaan pelanggannya, Hamsani mematok tarif yang terjangkau, berkisar antara Rp50 hingga Rp75.000. Tak jarang, ia juga melayani layanan home service. Asistensi pijat tradisional diakui Hamsani mengalami penurunan drastis pasca pandemi COVID. Jika dahulu, ia mampu melayani hingga 12 pasien per hari, kini dalam sehari ia hanya bisa mengantongi 3 hingga 4 pasien saja. Hamsani mengatakan, banyak teman disabilitas tunanetra di luar sana memiliki keahlian pijat namun tidak ada wadahnya. Adalah teman-teman itu mempunyai tempat pijat yang layak, ya, yang layak. Jadi mereka punya ilmu pijat, tapi mereka nggak bisa mengembangkan ilmu mereka. Itu kalau dengan rumah yang sewa yang di lingkungan kumuh, bagaimana orang mau pijat? Gitu kan, tempatnya di situ tidur, situ pijat, di situ makan, kan nggak mungkin, kurang pas. Jadi harapannya mudah-mudahan pemerintah, dinas sosial ini bisa mewujudkan cita-cita kawan-kawan ingin punya tempat usaha yang memadai. Hamsani saat ini memiliki harapan besar untuk mendapatkan tempat usaha dengan fasilitas yang layak. Dari gang sempit ini, berharap ada tangan-tangan kebijakan yang peduli agar keahlian mereka tak padam di gilas zaman. Banyak kadang-kadang kalau nelfon. Nah, Lin, tadi kalau sudah kamu dipijat-pijat dengan sentuhan yang luar biasa nih, setelah dipijat kita beralih ke kolam ikan kita yang ada di kota Samarinda, di mana ada budidaya ikan hias lokal endemik di kolam bekas tambang. Yang menawarkan potensi ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Pemanfaatan kolam selain memulihkan lahan pasca tambang, juga dijadikan sebagai tempat hiburan bagi warga sekitar. Bagaimana keseruannya, berikut informasinya untuk Anda.
Ikan hias karena sebagai hiburan di tempat wisata ini. Jadi ikan-ikannya ada ikan koi, ikan nila merah, ada ikan patin dan patin albino, ada ikan gurame dan ada gurame padang juga gitu. Dan juga kita pakan seperti biasa aja, cuman di sini kita coba untuk pakai vitamin. Jadi vitaminnya itu diteteskan di air dan direndamkan di pakannya itu. Jadi sebelum pakan itu ditebar biasanya direndam. Setelah vitaminnya sudah meresap di ikan baru kita tebar ke ikannya itu. Nah, tadi Jeff kita sudah cek ya kolam kita. Wah, banyak sekali ikan-ikan Betul. kita ya. Tapi habis kita sudah cek, wah kita kayaknya kebetulan ada sebuah festival nih. Kita jalan-jalan lah nih ceritanya kan ke sebuah festival itu. Nah, di sini pemirsa namanya adalah Manyipet gitu. Maaf ya kalau salah ya pemirsa ya. Nah, ini adalah kemampuan membidik sasaran menggunakan sipet atau sumpit tradisional. Ini ditujukan para peserta dalam lomba Manyipet yang digelar pada Festival Budaya Isen Bulang atau FBIM 2026. Ini bukan sumpit yang kita pakai untuk makan ya, tapi sumpitnya ini benar-benar kayak kita untuk berbusur. Senjata lokal ya. Senjata lokalnya khas Dayak. Dan ini juga perlombaan tradisional khas suku Dayak ini berlangsung meriah dan menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Kalimantan Tengah. Let's check it out. Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2026 kembali menghadirkan beragam perlombaan tradisional khas Kalimantan Tengah. Salah satunya lomba Manyipet yang menjadi daya tarik masyarakat dan wisatawan. Lomba Manyipet digelar dengan penuh antusiasme, diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Persiapan sudah mantap ya. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu sekalian dan juga kedua dewan juri kita yang terhormat. Dalam perlombaan ini, peserta menunjukkan ketepatan membidik sasaran menggunakan sipet atau sumpit, senjata tradisional masyarakat Dayak. Bukan sekedar kompetisi, lomba Manyipet menjadi upaya pelestarian budaya lokal agar tetap dikenal generasi muda di tengah perkembangan zaman. Para peserta dituntut memiliki konsentrasi, ketelitian, serta teknik membidik yang baik untuk memperoleh nilai tertinggi. Bambang, sebagai salah seorang peserta asal Palangkaraya yang juga menjadi atlet senior Manyipet, mengaku antusias mengikuti lomba ini. Ia juga ingin Manyipet ini semakin berkembang, sama seperti Manyipet di daerah Kalimantan lainnya. Dan Manyipet bisa lebih lestari karena dicintai pula oleh generasi muda. Perkembangan Manyipet ini sebenarnya sangat berkembang pesat, namun harus diperbanyak lomba-lomba yang sifatnya terbuka untuk umum, open lah. Open, jadi dari provinsi lain bisa hadir seperti Kaltim, Kalsel, Kalbar, Kalimantan Utara itu sudah bagus semua. Mereka tiap tahun
Bahkan kalau Kaltim itu 2 bulan sekali itu ada lomba. Jadi kita ini masih kurang gitu. Diperbanyak lomba lah yang sifatnya open, terbuka untuk umum gitu ya. Untuk penilaian juga sangat jelas, nggak bisa ditipu. Kalau nancap ya tetap nancap, kalau kena ya kena, kalau lepas ya lepas. Jadi Sumpit ini sangat fair namanya. Jadi sangat, kalau bilang orang sini itu suceng. Nah itu. Melalui lomba Manyipet diharapkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas masyarakat Kalimantan Tengah dapat terus terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan olahraga tradisi ini dapat terus mencetak prestasi. Retre Herayu dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Memuaskan, ya. Oke, baik. Tadi informasi terkait tentang salah satu alat lokal untuk berburu ya, Lin, ya, yaitu sumpit. Dan tentu saja sumpit semacam ini harus dilestarikan dan tentu saja harus dibawa di dalam berbagai kegiatan seperti yang dilakukan di Kalimantan Barat, yaitu Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-40 resmi dibuka dan diselenggarakan hingga 24 Mei mendatang. Berbagai acara telah disiapkan untuk memeriahkan agenda tahunan ini, mulai dari lomba pertunjukan seni budaya hingga pameran aksesoris dan kuliner khas Dayak. Berikut informasinya untuk Anda. Ribuan masyarakat adat Dayak dari berbagai daerah hadir di Rumah Radang Pontianak, memeriahkan perhelatan tahunan ini, lengkap dengan pakaian dan atribut khas masyarakat Dayak. Prosesi dimulai dengan penyambutan tamu kehormatan menggunakan adat suku Dayak Jelai Kabupaten Ketapang. Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan, memotong sebilah bambu dengan parang yang telah disiapkan. Kemudian para tamu kehormatan duduk di atas tikar mengikuti pembacaan doa. Seluruh tamu menerima usapan beras kuning dan taburan beras putih sebagai tanda penolak bala. Tak lupa para tamu kehormatan juga disuguhkan seperangkat sirih yang melambangkan penghormatan, kerahmatan, dan ikatan persaudaraan. Pembukaan Pekan Gawai Dayak tahun ini dihadiri berbagai kalangan, termasuk ratusan masyarakat adat Dayak serumpun dari wilayah Sarawak dan Sabah, Malaysia. Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan, mengapresiasi pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-40. Gawai Dayak menjadi wadah memperkuat identitas masyarakat Dayak, sekaligus ruang kebersamaan seluruh etnis yang ada di Kalimantan Barat dalam keberagaman budaya yang harmonis. Ia berharap Pekan Gawai Dayak terus tumbuh menjadi perayaan bersama seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Nah, momentum ini menjadi simbol persatuan dalam keberagaman di tengah keberadaan atau perbedaan suku, agama, dan budaya. Kita tetap berdiri dalam semangat kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga persaudaraan. Nilai inilah yang harus kita pelihara sebagai kekuatan dalam membangun Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Penasihat Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, berharap kedepannya Dinas Pariwisata gencar mempromosikan agenda tahunan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, tentu kita berharap nanti Dinas Pariwisata bisa memprogramkan secara khusus agenda-agenda tahunan yang memang sudah rutin dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-40 ini juga dimeriahkan dengan displei budaya dari berbagai kelompok seni dan etnis. Berbalut pakaian adat lengkap dengan berbagai aksesoris dan musik, seluruh peserta displei budaya berjalan kaki menyusuri rute di jantung kota Pontianak. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.
Nah Jeff, tadi kalau kita sudah ngelihat 2 festival yang keren-keren ya setelah kita cek ikan, nah kita lanjut lagi nih, isi dulu dahaga-dahaga sedikit. Betul. Dengan sebuah manis-manis gitu. Nah, Apa tuh? Nah ini tingginya permintaan madu untuk kesehatan menjadi peluang bisnis menjanjikan bagi seorang warga di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Berbekal ketekunan dan kesabaran, usaha budidaya madu kelulut yang dimulainya dari 1 kotak saja, kini telah berkembang menjadi ratusan kotak dengan omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Kita penasaran ya, omsetnya berapa sih? Kita saksikan informasinya berikut ini. Di Tanjung Palas inilah usaha yang dikelola oleh warga berkembang dengan baik. Seperti usaha madu kelulut yang dikelola oleh keluarga Herman. Boleh dibilang, Herman menjadi orang yang pertama menekuni usaha madu kelulut di tempat ini. Di lahan seluas 4.000 meter persegi, keluarga Herman menjalankan usahanya. Tepatnya di Jalan Poros Transkaltim, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, RT 6. Madu kelulut dihasilkan oleh lebah tanpa sengat. Ada banyak jenis lebah ini, seperti Trigona itama dan Trigona thoracica. Awalnya Herman hanya memiliki 1 log saja, dan pada saat itu usaha madu kelulut belum sebanyak sekarang ini. Menariknya, log yang berisi kelulut diperolehnya dari tetangga yang saat itu membuka ladang. Sehingga boleh dibilang 1 log kelulut jenis Trigona itama itu membuka jalan bagi keluarga Herman mengembangkan kelulut. Hingga saat ini jumlahnya mencapai 200 lebih log berisi madu kelulut. Diakui oleh Herman, dengan ratusan log di tempatnya ini memang berpengaruh terhadap jumlah produksi madu yang dihasilkan. Apalagi jika tidak musim buah, madu yang dihasilkan tidak seberapa. Sehingga selain di lokasi ini, Herman pun punya rencana mengembangkan di lokasi lain lagi. Beternak madu kelulut memang tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi dalam sebuah ekosistem, ada saja predator atau hama yang bisa membuat koloni kelulut harus mempertahankan tempatnya. Seperti semut dan serangga, hewan ini menjadi musuh bagi lebah tanpa sengat. Dengan pengalaman menekuni usaha kelulut, Herman pun terkadang harus mengganti bagian dari log kelulut dengan yang baru. Dari awalnya 1 log hingga menjadi ratusan log memang memerlukan ketelatenan. Selain itu, baik Herman dan istrinya, Salbia, punya ketertarikan yang sama, sehingga usaha keluarga ini bisa terus berlanjut seperti sekarang ini. Saat panen madu kelulut juga harus tetap menjaga kebersihan madu. Tidak ada sentuhan tangan langsung ke madu saat melakukan panen. Jadi ini mesin penyedot dari madu kelulut ini. Jadi madu kelulut ini sistem panennya main sedot. Artinya kita tidak menggunakan tidak memeras dari madu ini menggunakan tangan, tidak. Jadi murni bau madu ini hanya disedot dengan alat ini. Langsung nanti dimasukkan ke toples, langsung kita masukkan ke dalam botol-botol pengemasan. Jadi madu ini tidak tersentuh oleh tangan. Inilah salah satu juga kelebihan dari madu kelulut ini. Coba kita bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini madu dari madu kelulut ini. Jadi yang kita panen madu kelulut yang sudah mempunyai tutup begini ya. Nah ini, karena ini madu sudah mengalami kematangan. Jadi yang belum bertutup seperti ini tidak boleh kita panen karena masih mentah madunya. Nah, inilah proses pemanenannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah. Semua madu yang asli memiliki banyak khasiat, terutama untuk meningkatkan imun tubuh. Begitu pula dengan madu kelulut ini, sehingga banyak orang yang kemudian lebih suka mengkonsumsi madu. Terlebih saat di masa pandemi COVID-19.
Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya permintaan madu, termasuk madu kelulut milik keluarga Herman ini. Kalau khasiatnya, terutama untuk imunitas, bisa untuk kekebalan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, secara umumnya gitu ya. Kalau untuk penyakit, dengan ketekunan menekuni sebuah usaha, pendapatan yang diperoleh dari usaha madu kelulut ini cukup bagus. Kendati memang jumlah produksi madu yang dihasilkan oleh lebah trigona ini tidak bisa dipastikan jumlahnya. Namun yang jelas, usaha madu kelulut ini telah menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga Herman. Baik pemirsa, itu tadi berbagai informasi telah kami sajikan untuk Anda dalam Ini Borneo pada hari ini. Dan sudah tidak terasa sudah 2 jam kami menemani pemirsa Ini Borneo, dan akhir kata saya Jeff Horizon. Dan saya Herlinda Ingkong. Jangan lupa saksikan kembali tayangan Ini Borneo khususnya untuk di Kalimantan Utara, hadir setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk tayangan lainnya keseluruhannya hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat. Jangan lupa saksikan terus juga Piala Dunia tahun 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sports. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Bye.